Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepal berduka diterjang air bah. Saudara-saudaraku, hari ini dunia kembali menyaksikan sebuah peristiwa yang mengguncang hati. Nepal berduka, air bah datang dengan kekuatan besar, membawa kehancuran dan meninggalkan korban. Banyak nyawa melayang, rumah-rumah rusak atau hanyut, harta benda hilang, jalan dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Tidak hanya manusia, binatang ternak yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pun ikut terdampak. Namun ketika kita membahas sebuah bencana, terutama dari sudut pandang Islam, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh mudah mengatakan bahwa setiap bencana pasti merupakan hukuman Allah kepada korban, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui keadaan setiap hambanya. Dalam Islam, musibah dapat menjadi ujian, peringatan, ketetapan alam, menghapus dosa, dan sekaligus ujian bagi manusia lainnya. Apakah kita akan membantu atau justru berpaling? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sadaqallah. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah ayat 150. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan manusia tidak akan selalu berjalan dalam keadaan nyaman. Ada masa ketika manusia diuji dengan rasa takut, ada masa kehilangan harta, bahkan ada masa ketika manusia kehilangan orang-orang yang dicintai. Karena itu, ketika melihat Nepal dilanda musibah, kita tidak boleh berdiri sebagai hakim atas para korban. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengambil pelajaran, yang paling penting menumbuhkan kepedulian. Saudara-saudara, banjir dan air bah bukan sesuatu yang asing dalam sejarah manusia. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh alaihissalam menjadi salah satu peristiwa paling besar tentang banjir. Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fahharnal arda uyunan faltaqal ma'a ala amrin qad qudir. Sadaqallah. Maka kami bukakan pintu langit dengan air yang tercurah deras, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, lalu bertemulah air-air itu untuk urusan yang sungguh telah ditetapkan. Surah Al-Qamar ayat 11 sampai 12. Dalam kisah Nabi Nuh, kita melihat gambaran betapa dahsyatnya kekuatan air ketika Allah menghendaki. Air turun dari langit, air memancar dari bumi, dan manusia menyaksikan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Namun Al-Quran juga mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, sejarah adalah pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibaratan liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Surat Yunus ayat 111. Maka ketika kita melihat bencana di Nepal, kita tidak hanya berkata kasihan, tetapi kita bertanya, apa yang dapat kita pelajari? Pertama, kita pelajari tentang pentingnya kesiapsiagaan. Kedua, kita belajar bahwa manusia harus menghormati alam. Ketiga, kita belajar pentingnya membangun sistem peringatan ini. Dan keempat, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk melindungi kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia bahwa kerusakan yang terjadi di bumi memiliki hubungan dengan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini tidak berarti kita boleh langsung menuduh setiap korban bencana sebagai orang yang bersalah. Bukan demikian, tetapi ayat ini memberikan peringatan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan. Hutan yang ditebang tanpa perencanaan dapat meningkatkan risiko longsor. Daerah resapan air yang rusak dapat memperparah banjir. Sungai yang dipenuhi sampah dapat meluap. Pembangunan yang mengabaikan kondisi alam dapat meningkatkan bahaya bagi masyarakat. Artinya, iman dan ilmu pengetahuan tidak seharusnya bertentangan.
Seorang muslim diperintahkan beriman kepada Allah, tetapi juga diperintahkan berpikir, belajar dan menjaga kehidupan. Ketika hujan datang, kita harus memahami sebab ilmiahnya. Ketika sungai meluap, kita harus membangun sistem peringatan. Ketika daerah rawan banjir, ketahui masyarakat harus diberi pendidikan mitigasi. Dan ketika bencana datang, manusia harus bergerak menyelamatkan manusia. Inilah Islam yang mendidik manusia agar beriman sekaligus bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yarham la yarham." Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya kasih sayang. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Ketika manusia terkena musibah, saat itulah kasih sayang harus diperlihatkan, bukan dengan mengejek, bukan dengan membuat teori tanpa dasar, bukan pula dengan menyebarkan berita bohong demi mendapatkan perhatian, tetapi dengan bantuan doa, ilmu, dan kepedulian. Saudara-saudaraku, ada satu pelajaran yang sangat penting dari bencana. Ketika air bah datang, manusia tidak lagi memandang keberadaan status. Perbedaan status, rumah orang kaya dapat rusak, rumah orang miskin dapat hanyut, ternak dapat hilang, harta benda dapat lenyap. Pada saat itu manusia kemudian menyadari bahwa harta bukan sesuatu yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak sombong terhadap apa yang kita miliki. Hari ini kita memiliki rumah, besok kita belum tentu. Hari ini kita memiliki harta, besok semuanya dapat berubah. Hari ini kita sehat, besok mungkin memerlukan pertolongan. Maka sebelum musibah mengetuk pintu kita, belajarlah bersyukur. Sebelum kehilangan datang, belajarlah menghargai. Sebelum kita menjadi korban, belajarlah menolong korban. Dan sebelum Allah mengajarkan kita dengan cara yang keras, marilah kita belajar menjaganya. Saudara-saudaraku, dari Nepal kita belajar tentang kekuatan air. Dari sejarah Nabi Nuh kita belajar bahwa bencana dapat menjadi pelajaran besar bagi manusia. Dari Al-Quran kita belajar bahwa musibah adalah bagian dari ujian kehidupan. Dan dari Rasulullah SAW belajar bahwa kasih sayang kepada sesama adalah bagian dari keimanan dan akhlak seorang muslim. Karena itu mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada para korban. Ya Allah, lindungilah mereka yang masih dalam bahaya. Ya Allah, mudahkan pencarian bagi mereka yang belum diketemukan. Ya Allah, berikan ketabahan kepada keluarga yang kehilangan. Ya Allah, kuatkan para relawan, petugas penyelamat, dan seluruh orang-orang yang bekerja menolong sesama. Dan untuk kita semua, semoga musibah yang terjadi jauh di negara orang menjadi pelajaran agar kita lebih bersyukur, lebih menjaga alam, lebih siap menghadapi bencana, dan lebih peduli kepada sesama manusia. Karena pada akhirnya bencana bukan hanya tentang kehancuran yang kita lihat, bencana juga menjadi ujian bagi manusia. Apakah kita hanya menjadi penonton atau kita menjadi manusia yang peduli? Nepal sedang berduka, dan ketika satu bagian dari keluarga manusia menangis, seharusnya hati kita pun ikut merasakan. Semoga dari air mata lahir dari musibah lahir pelajaran, dan dari kepedulian lahir kekuatan untuk melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.